Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara, ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PD Perjuangan Guntur Romli. Ini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Saya Aiman. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi, ya menjadi udah tahu semua lah. Ya menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PD Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul nggak? 2004 maju Pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY. Jadi Perjuangan kalah. 2009 kalahnya lebih telak lagi. Pilpres kalah, kalau nggak salah Pileg nomor 3 itu, habis Demokrat, Golkar, baru PDI. Betul nggak datanya gitu? Iya. Betul? Oh dulu di Demokrat kan? Demokrat, sempat di Demokrat. Sudah. Nah, jadi 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Ya. Suaranya meningkat. 2019 PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Kita lihat 2024. Sebentar lagi kok. Menurutmu gimana? Menurut saya Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo yang menang. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit komentar atau tanggapan saudara kita mengenai hubungan antara PDIP dan Jokowi Dodo. Jokowi Dodo diciptakan dari partai PDIP. Yang dimaksud Jokowi masuk ke dunia politik adalah berdasarkan dari partai PDIP yang membesarkan namanya, sehingga Jokowi bisa menjabat 2 periode sebagai pemimpin
atau sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, tetapi kenapa akhir-akhir ini Jokowi dan hubungannya dengan Ibu Megawati renggang? Ya, karena Jokowi dianggap berkhianat dari partai PDIP, yang dimana partai PDIP yang meninggikan nama Jokowi. Jokowi mulanya meninggalkan partai PDIP dengan isu-isu bahwasannya Jokowi dikecilkan, padahal partai PDIP lah yang membesarkan nama Jokowi di gubernur dan bahkan wali kota dan bahkan Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan dari partai PDIP. Namun tindakan Jokowi di saat Pilpres di 2024. Di Pilpres 2024 Jokowi sangat terang-terangan, dan disitulah Jokowi meninggalkan partai PDIP, yang dimana Jokowi pernah berkata untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres di 2024 kemarin. Nyatanya Jokowi berpaling dengan alasan yang sangat ketat, alasan yang sangat kuat, yaitu mendukung Gibran. Gibran adalah anak putra sulung Jokowi, ya tentunya sebagai ayah ya harusnya mendukung anaknya. Tetapi Jokowi pada saat itu masih menjabat atau memakai atribut Presiden Republik Indonesia dan seharusnya tidak mengataskan nama presiden. Awalnya saja Jokowi kita lihat sangat baik, ya tentunya belakangan ataupun pada pemimpinannya di tahun 2014, 2019 bahkan 2023 Jokowi memang terlihat sangat kerja keras untuk negeri atau untuk negara ini atau untuk masyarakat. Kita percaya bahwasanya Jokowi orang baik, tetapi dengan ambisi atau dengan tekad, Jokowi malah meninggalkan partai PDIP untuk menaikkan Gibran sebagai wakil atau sebagai wapres Prabowo Subianto pada saat itu. Ada isu mengatakan bahwasanya Jokowi meminta terhadap Ibu Mega, meminta kepada ketua partai PDIP untuk melanjutkan atau memperpanjang masa jabatannya 3 periode. Namun Ibu Megawati menolak, karena Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP harus taat konstitusi. Nah, akhir-akhir ini juga beberapa hari Minggu bahwasanya Jokowi dianggap koruptor, dianggap melakukan korupsi dengan data-data OCCR. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya. Tapi perlunya KPK juga memeriksa Jokowi. Tetapi KPK pun sebelum melansir Jokowi, Jokowi lah memilih sebagai ketua KPK. Apakah KPK itu orang Jokowi? Nah, ini pastinya Prabowo juga harus turut tangan untuk memberantas ini semua, untuk menyelesaikan ini semua, agar masyarakat juga dapat keadilan. Soal kasus Haston akhir di pilkada, bahwasannya Haston sangat keras mengkritik tindakan-tindakan adanya kecurangan-kecurangan pilkada pada 2024. Namun setelah itu mengkritik pemerintahan Jokowi, dan Haston pun ditersangkakan oleh KPK bahwasannya dia terjerat kasus suap dengan Harun Masiku. Kalau tidak salah, tapi itu benar bahwasannya KPK mengumumkan tersangkanya atau terlibatnya dengan Harun Masiku. Kita bisa lihat teman-teman datanya. Kita bisa lihat, dan di situ juga banyak Haston pun membongkar atau jajaran-jajaran merah putih ataupun kabinet-kabinet Jokowi sebelumnya banyak yang melakukan korupsi. Dan kita tentunya sudah mendengarkan berita yang tadi, teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini adalah permainan Jokowi sebelum dia lengser. Kita bisa lihat Haston pun akan bertindak, dan Ibu Megawati pun tidak akan diam untuk dengan kasus Haston ini. Apakah diam? Tentunya tidak, teman-teman. Kita bisa dengarkan nanti selebih lanjutnya, teman-teman. Kita bisa lihat apa tindakan-tindakan dari Ibu Megawati, tentunya tidak akan
diam. Dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, tentunya banyak hal-hal yang kepentingan pribadi atau hal-hal hanya memicu untuk hausnya kekuasaan. Kita bisa lihat teman-teman, saya tidak mengatakan bahwasanya Jokowi sangat buruk, tetapi kita bisa lihat tindakan atau politiknya saat ini sangat hancur karena adanya Gibran pada saat itu. Tentunya kita sudah mendengarkan dari Dennis Storus. Ini adalah salah satu perang partai PDIP dengan Jokowi atau mantan Presiden Republik Indonesia. Perang ini akan memicu sangat panas dalam dunia politik, adanya kepentingan-kepentingan. Partai PDIP juga sudah mengumumkan sudah memecat Jokowi dan sudah memecat Bobi Nasution atau menantu Jokowi. Padahal partai PDIP adalah partai yang sangat besar, dan partai PDIP lah yang sangat membesarkan nama Jokowi. Jokowi telah meninggalkan partai PDIP, dan bahkan Gibran yang diusut oleh partai PDIP untuk menjadi wali kota Solo. Namun Gibran pun meninggalkan partai PDIP. Inilah kekejaman Jokowi, ngeri dunia politiknya. Permainan-permainan bisa dikatakan hanya di depan saja Jokowi sangat halus, tapi di belakang sangatlah memanas. Kita rindu dengan kepemimpinan Jokowi, tetapi kenapa di saat adanya pemilihan-pemilihan seperti ini atau hanya jabatan saja untuk terlihat mewah? Padahal jasa Jokowi untuk negeri ini sudah terbukti, tapi itulah Jokowi sangat terlihat pada saat ini. Dan kita juga harap untuk Prabowo Subianto untuk memberantas para koruptor-koruptor yang sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Teman-teman, mungkin sudah memahamilah apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini, dan mungkin apa yang saya sampaikan jika ada kata salah atau kata-kata yang tidak pantas, maka mohon maaf. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.